Tapi kalian bisa yakin, jika aku berani memulai perang ini, maka aku pasti memiliki keyakinan untuk menang. Keyakinan untuk menang. Kalimat yang sangat besar. Jika diucapkan oleh orang lain, pasti langsung menjadi bahan tertawaan semua orang. Namun kebetulan, orang itu adalah Zhang Yi. Seluruh Huasu tahu bahwa dia adalah pria paling berhati-hati dan paling takut mati. Justru karena itu, kalimatnya jadi sangat bisa dipercaya. Jaminan kemenangan mutlak. Maksudmu, kau bisa menjamin kita menang 100% dalam pertempuran ini? Perang pemusnahan negara? Pada saat ini, bahkan Panglima Wilayah Timur Laut, Ling Guangxiao, yang sangat ingin menebus rasa malu melalui pertempuran, nada bicaranya pun terdengar sedikit ragu. Ia merasa perkataan Zhang Yi agak terlalu besar. Bahkan jika ingin membujuk semua wilayah untuk mengirim pasukan, tidak perlu mengatakan hal sehebat itu. Zhang Yi mengangkat kepalanya, menatap tatapan orang-orang yang penuh harap, tegang, dan curiga, lalu hanya memperlihatkan sebuah senyuman. Secara teori, bahkan tanpa bantuan kalian, saat ini aku sendiri bisa menantang seluruh kekaisaran Wuluan secara langsung. Hanya saja, jika aku melakukan itu, meskipun menang, aku akan menanggung kerugian besar. Selain itu, karena kekurangan pasukan, bisa saja ada orang dari kekaisaran Wuluan yang berhasil melarikan diri dan meninggalkan benih bahaya. Aku melakukan sesuatu, tidak suka meninggalkan masalah di belakang. Karena itu, jika ingin memusnahkan seluruh suku kekaisaran Wuluan, maka harus benar-benar dimusnahkan. Seekor kucing atau anjing pun tidak boleh dibiarkan hidup. Jika kalian ikut serta, peluang menang bukan 100%, melainkan 200%, bahkan 300%. Yang kuinginkan bukan kemenangan berdarah, tapi kemenangan mutlak. Kemenangan yang membangkitkan semangat bangsa Huaxu dan mengguncang semua kekuatan lain. Para petinggi dari wilayah-wilayah lain sejak awal rapat hingga sekarang, ekspresi di wajah mereka seolah sedang bermimpi. Mereka benar-benar meragukan apakah diri mereka belum sepenuhnya bangun, atau bagaimana bisa mendengar omong kosong yang begitu tidak masuk akal. Maksud Zhang Yi adalah, ia seorang diri bisa menandingi seluruh kekaisaran Wuluan. Bukankah itu berarti kekuatan yang ia kuasai seorang diri melebihi gabungan kekuatan dari semua wilayah? Beberapa orang ingin tertawa, tetapi tidak berani. Karena, bagaimana jika hal itu benar? Hu Mengfang menelan ludah, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Han Shanzao. Han Shanzao pun bertanya kepada Zhang Yi, "Saudara Hundun, yang kau katakan ini memang cukup mengejutkan. Tapi, mendengarnya saja sudah terasa sangat mustahil. Begini, bisakah kau bocorkan sedikit? Kenapa kau bisa sehebat itu? Setidaknya beri kami gambaran." Zhang Yi mengangkat alisnya. "Tentu bisa. Toh nanti saat perang dimulai, kalian juga akan melihatnya." Tidak sopan untuk mengatakan ini, tapi dalam pertempuran Fremons, kami telah memusnahkan satu peradaban teknologi kuno. Saat ini aku menguasai lebih dari 10.000 unit makhluk hidup mekanik. Dan sekarang, aku memiliki kemampuan untuk memperbaiki mereka, serta menggunakannya di medan perang. Kalian pasti tahu sendiri seberapa kuat daya tempur makhluk hidup mekanik itu, bukan? Zhang Yi belum selesai berbicara, ia langsung mengungkapkan sebagian besar kartunya. Selain itu, kemampuan tempurku saat ini sudah mencapai tingkat uskup hitam. Karena kita semua orang dalam, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Alasan mengapa Kekaisaran Wuluan melancarkan serangan terhadap kita adalah karena aku, menggunakan mata iblis, telah membunuh satu uskup hitam mereka, serta 5 jenderal perak tingkat tank hitam. Meskipun semua itu baru sebagian dari kartu asku, sisanya untuk sementara tetap dirahasiakan, tapi bisa dipastikan jauh lebih banyak dari yang kukatakan. Ia mengangkat kedua tangan. Jadi sekarang, menurut kalian, aku pantas tidak untuk mengatakan semua ini? Suara orang menghirup napas dalam-dalam dan mengecap mulut terdengar bersahutan. Hingga saat ini, para petinggi dari kelima wilayah itu akhirnya menyadari bahwa tim Zhang Yi memang berada di level yang berbeda dengan mereka. Melalui beberapa pertempuran hidup dan mati, serta ikut serta dalam perang melawan peradaban kuno, sumber daya yang didapat Zhang Yi benar-benar luar biasa. Banyaknya.
peradaban kuno itu telah mengumpulkan kekayaan selama entah berapa ribu tahun lamanya, hanya perlu membagikan sebagian kecil saja, sudah cukup untuk membuat suatu kekuatan besar berkembang dengan sangat cepat. Pertempuran besar di Fremont yang memakan waktu lama itu, dengan memanfaatkan keunggulan kekuatan ruang, Zhang Yi berhasil mengantongi untung besar. Saat ini, Hou Tu dan yang lainnya benar-benar menyesal sampai ke tulang sumsum. Dulu mereka ragu ikut perang karena khawatir akan menghadapi bahaya. Sekarang hanya bisa melihat orang lain memanen keuntungan. Makhluk hidup mekanik yang diberikan Zhang Yi ke 6 wilayah besar hanyalah sebagian kecil saja dari apa yang ia miliki. Kau benar-benar luar biasa. Han Shanzhao tidak tahan lagi, hanya bisa mengacungkan jempol sambil berkata demikian. Dari wilayah barat laut, pandangan Xiaoli sangat tajam, dan sorot matanya terhadap Zhang Yi begitu membara. Dengan kemampuannya, jika bisa memperkuat makhluk hidup mekanik itu, ia akan mendapatkan pasukan mesin yang mengerikan. Kalau begitu, memang layak untuk bertempur. Menurutku, kekuatan peradaban mesin itu tidak kalah dari kekaisaran Wuluan. Tapi, Meng Yuanjun bertanya dengan bingung. Untuk mengoperasikan pasukan sebesar itu, bukankah butuh pasokan energi dalam jumlah yang sangat besar juga? Hehehehe. Zhang Yi tertawa pelan, lalu berkata dengan penuh arti, "Karena itulah aku mencari kalian." Semua orang akhirnya mulai sadar. Pengeluaran sebesar itu, bahkan Zhang Yi pun tak mampu menanggungnya sendiri. Alasan utama ia mengumpulkan semua orang adalah untuk patungan biaya perang. Pandangan semua orang menjadi lebih jernih. Pantas saja Zhang Yi sebelumnya begitu menahan-nahan. Ternyata alasannya hanya ini. Lalu semua kembali menunjukkan sikap seperti sedang berbisnis. "Berapa banyak sumber daya yang kau butuhkan dari kami?" tanya Meng Yuanjun. Zhang Yi menjawab, "Pasukan utama akan aku siapkan. Kerugian dari makhluk hidup mekanik pun akan kutanggung. Tapi untuk energi, kalian harus yang paling banyak menyumbang. Selain itu, aku butuh kalian menyerahkan 80% dari sumber daya nuklir yang kalian miliki. Untuk menghadapi kekaisaran Wuluan, ini adalah metode yang harus digunakan. Selain itu, kalian juga harus mengirimkan pasukan. Dari setiap wilayah, setidaknya harus ada penyihir tingkat Ipsilon yang turun tangan, serta mengirimkan prajurit elite." Han Shanzhao bertanya dengan heran, "Kau sudah punya pasukan makhluk hidup mekanik, kenapa masih butuh prajurit manusia?" Zhang Yi kembali tertawa kecil. Tentu saja karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk hidup mekanik. Makhluk-makhluk besi itu punya kelemahan besar. Jika musuh berhasil memahaminya, mereka mudah dihancurkan. Selain itu, mereka sulit digunakan untuk menjalankan misi-misi yang rumit. Sudah kukatakan, tujuanku bukan hanya untuk mengalahkan kekaisaran Wuluan. Aku ingin melenyapkan seluruh ras itu, menutup semua jalan keluar, membunuh seluruh kaum kadal, dan membuat ras yang menyimpan permusuhan besar terhadap negara Huasu ini benar-benar lenyap dari permukaan planet. Zhang Yi menghentakkan meja dengan keras, nadanya dingin dan penuh niat membunuh. Hal ini membuat semua orang secara refleks menelan ludah. Mulai sekarang, mereka bersumpah tidak akan pernah berani menyinggung Hun Dun lagi. Orang ini terlalu menakutkan. Itulah kesepakatan batin semua orang. Setelah itu, semua mulai berdiskusi tentang materi dan logistik yang harus disediakan. Pada tahap ini, giliran Yang Xingxin yang tampil. Dalam hal data, ia lebih ahli. Dan karena Zhang Yi yang menyediakan jaminan militer, tanggung jawab dari tiap wilayah relatif lebih ringan, membuat mereka sangat puas dan tidak banyak keberatan. Namun, Hou Tu yang selama ini diam saja, tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan. "Persiapan perangmu memang sangat matang. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kau akan menangani penjaga gerbang dunia bawah?" Topik pembicaraan seketika dihentikan. Ya, tidak peduli seberapa matang pun perencanaan mereka, jika tidak bisa membunuh penjaga gerbang neraka, maka pertempuran ini tetap tidak akan bisa dimenangkan. Sejak era perubahan besar dimulai, para Yiren secara bertahap menjadi eksistensi yang melampaui batas-batas biasa. Yiren tingkat rendah masih bisa dibunuh dengan senjata panas, tetapi ketika telah mencapai tingkat Epsilon,
maka akan semakin sulit untuk dihadapi. Seperti halnya Zhang Yi saat ini, apalagi jika dibandingkan dengan tingkat penjaga gerbang neraka. Zhang Yi menyipitkan matanya sambil tersenyum, kedua tangannya disilangkan di atas meja, menatap Hou Tu dan berkata, "Aku akan punya cara untuk melukainya. Setelah itu, kau bisa melancarkan kutukan pembunuhan padanya. Bagaimana menurutmu?" Indeks kekuatan supranatural milik penjaga gerbang neraka berada di atas 50.000 poin. Semakin tinggi tingkatannya, semakin mencolok perbedaan indeks kekuatannya. Seorang Yiren dengan 50.000 poin bisa membunuh yang hanya memiliki 40.000 poin dalam sekejap, bukan hal yang sulit. Kecuali bagi seseorang seperti Zhang Yi yang mampu meramalkan masa depan dan memiliki kemampuan luar biasa untuk melarikan diri, baru bisa bertahan hidup dari tangan makhluk sekuat itu. Melawan secara langsung, Hou Tu tidak tahu apa rencana Zhang Yi. Namun karena Zhang Yi tampak sangat percaya diri, maka ia pun tidak keberatan untuk mengikuti. Baik, aku setuju. Pernyataan Hou Tu ini berarti ia akan langsung ikut serta dalam pertempuran. Orang seperti dia dan Li Changgong merupakan pengguna kekuatan khusus yang mampu melakukan aksi tak terduga melawan kekuatan besar. Karena itu, ia juga menjadi bagian penting dalam rencana Zhang Yi. Menggunakan Ling untuk melawan penjaga gerbang neraka memang bisa dilakukan, tetapi untuk membunuhnya secara langsung akan sangat sulit. Namun, dengan bantuan semacam bug ini, Zhang Yi hanya perlu mendapatkan darah dari penjaga gerbang neraka, dan tingkat kesulitannya pun berkurang secara drastis. Lalu, kapan kita akan memulai pertempuran? Dan seperti apa rencana operasional secara keseluruhan? Xiaoli tidak banyak bicara, tetapi pertanyaannya sangat tepat sasaran. Zhang Yi sedikit menyipitkan mata. "Kalian siapkan dulu semua yang kuminta, lalu kumpulkan pasukan kalian. Mengenai kapan tepatnya kita mulai, itu tergantung dari persiapanku." Ia harus mempersiapkan segalanya dengan matang, memastikan tidak ada celah sebelum mulai bertindak. Setiap wilayah besar tidak memberikan keberatan terhadap usulan ini. Bagaimanapun, syarat yang diajukan oleh Zhang Yi sudah sangat menguntungkan. Ia tidak meminta mereka untuk mengerahkan semua kekuatan mereka. Ia hanya meminta pengiriman satu tim elit Yiren, serta kontribusi dalam bentuk senjata dan sumber daya. Dari sudut pandang manapun, ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Baik, kalau begitu kita sepakat. Setelah kalian siap, beritahu aku. Untuk barang-barangnya, aku akan ambil sendiri. Lesteo wo tau. Untuk pasukan, kirim mereka ke Blizzard City untuk berkumpul. Sebelum operasi resmi dimulai, kita perlu melakukan pelatihan tempur bersama terlebih dahulu. Terutama bagi para Yiren, pelatihan dalam mengombinasikan kekuatan sangat penting. Aku memiliki informasi intelijen tentang Yiren Kekaisaran Wuluan, jadi kita perlu merancang strategi tempur yang tepat. Informasi yang diperoleh dari Yang Xinxin bisa memberi mereka keunggulan awal. Meng Yuanjun sambil mengusap dagunya, mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Setelah perang berakhir, bagaimana pembagian sumber daya Kekaisaran Wuluan? Dulu mereka bahkan tidak berani membayangkan bisa memulai perang melawan Kekaisaran Wuluan. Sekarang malah sudah berpikir soal pembagian kue. Zhang Yi tahu, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, pasti akan menimbulkan konflik dalam perang berikutnya. Ia mengangkat dua jari. 2:8. 80% untukku, sisanya 20% untuk kalian bagi. Pembagian seperti ini sebenarnya sudah bentuk kompromi dari Zhang Yi. Karena memang saat ini, perkembangan wilayah-wilayah besar Huaxu sangat tidak merata, terutama wilayah barat laut dan timur laut yang sangat lemah. Ia hanya mengambil 80%, itu pun masih dengan mempertimbangkan sekutu. Ketika wilayah-wilayah lain kembali mengemukakan permintaan tambahan, Zhang Yi hanya tersenyum dan menggeleng. Kalau ada yang mau tukar tempat denganku, mengambil alih misi penyerbuan utama, dan berhadapan langsung dengan penjaga gerbang neraka, aku tidak keberatan menyerahkan semua sumber dayaku. Tidak akan ambil 1% pun. Semua orang seketika terdiam, tapi setelah berpikir lebih dalam, jika memang bisa merebut reruntuhan kuno yang kuat,
maka sekalipun hanya dapat 20% sumber daya, itu tetap keuntungan yang luar biasa. Setelah itu, wilayah-wilayah besar lain kembali berdiskusi mengenai pembagian kepentingan. Namun dalam proses itu, muncul sebuah insiden kecil. Pembagian sumber daya oleh Zhang Yi sepenuhnya memisahkan timnya dari wilayah besar lainnya, tidak lagi terikat dengan wilayah Jiangnan. Zhu Zheng harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keuntungannya. Tetapi jika tidak mengikut sertakan tim Zhang Yi, kekuatan militer wilayah Jiangnan menjadi sangat lemah. Zhang Yi merasa aneh. Ia tidak melihat wajah gadis yang ia kenal baik itu. Jika Zhu Yu ikut dalam perang, kemampuannya pasti bisa memberikan kontribusi besar. Demikianlah yang dipikirkan Zhang Yi dalam hatinya. Kemampuan Zhu Yu bahkan lebih unggul daripada Kong Ye, karena ia telah menerima pelatihan sistematis dan mendapatkan dukungan penuh dari Zhu Zeng serta seluruh sumber daya wilayahnya, yang membuat kemampuannya berkembang secara menyeluruh. Saat ini, kekuatan supranatural yang ia miliki mungkin sudah mencapai ratusan jenis. Zhu Yu sekarang adalah seorang serba bisa, nyaris tanpa kelemahan, dan mampu menghadapi Yiren dari atribut apapun. Aku benar-benar penasaran, seberapa jauh dia telah berkembang sekarang. Zhang Yi berpikir dalam hati. Namun, melihat kondisi wilayah Jiangnan sekarang, kekuatannya paling mentok hanya setingkat Black Tank, karena memang sumber dayanya sangat terbatas. Beberapa wilayah besar, termasuk pasukan pelindung negara, kembali berdiskusi sengit, yang intinya tetap saja tentang pembagian keuntungan. Keputusan akhir disepakati berdasarkan proporsi jumlah pasukan dan sumber daya yang dikerahkan. Barulah semua pihak bisa mencapai kesepakatan secara agak dipaksakan. Setelah perundingan selama beberapa jam, rapat akhirnya bisa dikatakan selesai dengan hasil yang cukup memuaskan. Kekuatan Zhang Yi terlalu mengejutkan mereka. Ditambah lagi ia menanggung beban utama dalam operasi. Tentu mereka tidak akan mengeluh. Kalaupun ada, mereka hanya bisa menahannya. Karena sekarang mereka terlalu bergantung pada Zhang Yi. Setelah menutup ruang diskusi, Zhang Yi merasa seperti baru saja menyelesaikan sebuah pertempuran besar. Bernegosiasi dengan orang-orang ini sangat menguras energi. Namun syukurlah, seluruh wilayah Huaxu kini telah menyatukan suara, bersedia melancarkan perang terhadap Kekaisaran Wuluan. Tujuan Zhang Yi akhirnya tercapai. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah menunggu dan bersabar. Zhang Yi menoleh memandang wajah cantik yang Xin-Xin sambil tersenyum berkata, menunggu menyatukan sumber daya dan tenaga manusia. Menunggu Lukeran menyelesaikan persiapan pasukan mekanik. Menunggu kapal perang super selesai diperbaiki dan siap untuk digunakan dalam pertempuran. Dan yang paling penting, menunggu reaktivasi Ling. Semua ini membutuhkan waktu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zhang Yi memimpin sebuah kampanye militer berskala besar. Saat inilah ia benar-benar merasakan betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin. Adapun yang harus ia tahan adalah, dalam masa ini, tak peduli apapun yang terjadi di luar sana, selama musuh belum menyerang Blizzard City secara langsung, mereka tidak boleh bertindak gegabah, apalagi membocorkan semua kekuatan tersembunyi mereka. Seluruh dunia sedang memperhatikan pergerakan negara Huaxu. Bahkan Vatikan, yang iri karena Zhang Yi mendapatkan tubuh manusia milik Ling, tidak berani melakukan gerakan berlebihan. Mereka hanya ingin melihat sejauh mana kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh Zhang Yi setelah mendapatkan tubuh manusia milik Ling, Nunes, Kolombia. Di dalam laboratorium Profesor Da Vinci, ia sedang membongkar-bongkar lemari sambil merapikan peralatan ilmiahnya. Di belakangnya tergeletak sebuah ransel besar yang dipenuhi barang-barang. Sudah lama sekali aku tidak keluar negeri. Kali ini ada kesempatan untuk pergi ke dunia bawah tanah, melihat peradaban kuno. Mungkin akan sangat membantu penelitianku. Ia berlutut di lantai, lalu menemukan sebuah pistol mainan berwarna biru. Dari tumpukan sampah, matanya langsung bersinar terang. Ketemu juga, ini bisa kugunakan untuk membela diri. Sambil berkata demikian, ia memasukkan pistol mainan itu ke dalam saku celananya. Brian yang berada di belakangnya menatapnya dengan wajah tak berdaya. Kita sekarang bahkan belum tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Chaos. Bagaimana kalau aku hanya bilang mungkin saja? Bagaimana kalau dia memilih untuk bersabar saja?
Bisa jadi peperangan ini sama sekali tidak akan terjadi. Brian sangat membenci pertempuran. Dia hanyalah seekor anjing. Saat ini tidak kekurangan apapun. Bersama manusia pun ada makanan dan minuman. Untuk apa harus berperang dan membunuh? Profesor Da Vinci meliriknya tajam. Sialan Brian, seharusnya dulu saat aku membangkitkan kecerdasanmu, aku menambahkan sedikit lebih banyak usaha. Kalau tidak bisa juga, aku bisa menggantikan otakmu dengan yang baru. Kamu benar-benar... terlalu bodoh. Ini sangat mengecewakan. Brian hanya menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Profesor Da Vinci terus berceloteh. Aku sudah meneliti orang bernama Zhang Yi itu. Dari kepribadiannya saja, sudah bisa dipastikan bahwa dia bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan dalam diam. Alasannya tidak bergerak hanyalah karena dia sedang menahan sesuatu yang besar. Begitu saatnya tiba, dan dia sudah memiliki kemampuan untuk melawan balik, dia pasti akan menghancurkan musuhnya dalam satu serangan, dan tidak akan berhenti sebelum lawannya mati. Dan sejak Pluto datang, aku menerima kabar bahwa mata iblisnya sangat mengerikan, bahkan ia telah mendapatkan sebuah mainan besar yang sangat kuat. Jadi, peperangan ini pasti akan pecah. Profesor Da Vinci merapikan sebuah ransel militer yang penuh sesak, ukurannya bahkan hampir setinggi tubuhnya sendiri. Ia menarik resleting ranselnya, lalu berkata kepada Brian, Brian, lihat semua barang kita ini. Sebentar lagi, kita akan pergi ke dunia bawah tanah yang misterius. Wajahnya tampak menunjukkan ekspresi penuh harapan. Siapa sangka bahwa hari-hari mengurung diri di dalam laboratorium dan terus-menerus bereksperimen hampir membuatnya gila karena jenuh. Selesai berkata, ia langsung berjalan keluar pintu. Profesor, Anda mau kemana? Menemui Morgan. Aku ingin mengajukan cuti panjang, termasuk mengambil jatah libur tahunan milikku. Oh, sialan. Aku bahkan lupa sudah berapa lama aku tidak pergi liburan. Tapi sekarang sedang musim dingin. Ingin ke pantai berjemur pun tidak bisa. Profesor Da Vinci meninggalkan laboratoriumnya, keluar menuju koridor panjang. Saat ini ia berada di ibu kota Kolombia, wilayah Franklinville, di dalam sebuah markas bawah tanah raksasa. Tempat ini adalah pusat organisasi Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam. Kini, lebih dari setengah tokoh kuat di seluruh Kolombia tergabung dalam organisasi ini. Mereka memiliki hubungan erat dengan kalangan atas pemerintahan Kolombia. Bahkan banyak anggota yang juga bekerja untuk militer. Contohnya seperti Cadiles dan Canero. Keduanya pernah menjalani modifikasi eksperimen dari Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam. Profesor Da Vinci menaiki lift dan turun ke bawah. Tak lama kemudian, ia tiba di kantor Ketua Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam. Ia berkata kepada sekretaris yang duduk di luar kantor, Jessica, tolong beritahu Morgan bahwa aku ingin menemuinya. Jessica mengangkat telepon. Baik, mohon tunggu sebentar. Saat ia mengangkat telepon, Profesor Da Vinci langsung melangkah ke depan pintu dan mendorong pintu itu terbuka dengan tangannya. Hei, Profesor Da Vinci, Anda. Ya sudahlah, dia memang selalu seperti ini. Wajah Jessica tampak pasrah. Profesor Da Vinci memang seorang yang aneh di markas ini. Tidak banyak orang yang mau berinteraksi dengannya. Namun perkembangan organisasi ini tidak bisa lepas dari si ilmuwan jenius satu ini. Da Vinci masuk ke dalam kantor ketua. Seorang pria bertubuh tinggi duduk di belakang meja kerja, membelakanginya. Hei Morgan, aku mau cuti. Cuti tahunanku dan cuti sakitku tahun ini ditambah. Pokoknya aku akan pergi cukup lama. Kursi putar di belakang meja itu berputar. Seketika cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi ruangan, membuat Da Vinci secara refleks menutupi matanya. Itu karena pria tersebut tampak seperti mengenakan lampu berkekuatan 100 watt di tubuhnya, berkilauan dan menyilaukan. Pria ini sangat tinggi, rambutnya tersisir rapi, usianya sekitar 40 tahun. Di lehernya tergantung rantai emas besar, di jari-jarinya penuh dengan puluhan cincin emas dan permata. Bahkan gesper sabuknya terbuat dari emas murni. Wajah Profesor Da Vinci dipenuhi ekspresi tak habis pikir saat menatap orang di hadapannya. Ketua Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam, Morgan Smith, dengan nama Sandy Adam.
Namun ini bukanlah Adam dari mitologi sebagai manusia pertama, melainkan Adam Smith, sang ekonom ternama. Morgan adalah pendiri Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum akhir dunia, ia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Berkat kemampuan manajemen yang luar biasa, kekayaan besar, serta jaringan luas di berbagai bidang, ia mampu membentuk dan mengendalikan organisasi kuat dan luar biasa ini. Hingga kini, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam masih tergolong sebagai lembaga semi-independen. Profesor Da Vinci sendiri hanya bekerja sama dengan pemerintah Kolombia. Termasuk kali ini, ia ingin membantu Zhang Yi menyerbu Kekaisaran Wuluan, juga semata-mata karena tujuan pribadinya. Morgan menatap Da Vinci yang datang untuk meminta cuti, lalu mengangkat alisnya. Profesor Da Vinci, Anda jarang sekali mengajukan cuti. Aku sampai mengira Anda sudah menganggap asosiasi ini sebagai rumah sendiri. Sekalipun itu rumah sendiri, jika terlalu lama tinggal di dalamnya pun bisa membuat bosan. Intinya, aku hanya datang memberitahu, dalam waktu dekat aku tidak akan berada di asosiasi. Kalau ada apa-apa, tinggalkan saja pesan. Selesai berkata, Da Vinci langsung ingin pergi. Hei, kau mau pergi berapa lama? Siapa yang tahu? Kalau waktunya pulang, aku akan pulang. Profesor. Morgan tiba-tiba meninggikan suaranya. Profesor Da Vinci pun menghentikan langkahnya dan berbalik menatapnya. Ada apa? Masih ada yang ingin dibicarakan? Morgan menaikkan alisnya, menatap balik mata kosong Da Vinci selama beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Kalau kau memang mau pergi, hati-hati di jalan. Tenang saja, aku akan membawa Brian." Selesai berkata, Profesor Da Vinci pun melangkah pergi dengan tenang. Morgan mengelus dagunya yang berbentuk kotak dengan tangan yang penuh cincin mahal, lalu bergumam. Kalau sampai pria ini keluar dari laboratoriumnya, sepertinya memang ada hal yang sangat menarik. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kaos dari negara Huaxu. Kalau begitu, biarkan saja dia pergi melihat-lihat. Siapa tahu akan ada kejutan menarik. Segala hal yang terjadi di bawah mata iblis sudah lama dia ketahui dari laporan-laporan yang dikirim oleh Pluto. Dalam waktu berikutnya, kota badai salju dipenuhi dengan gejolak, sementara Zhang Yi menduduki sebagian besar wilayah di tenggara kota itu. Dan di wilayah ini, orang luar dilarang keras masuk. Bahkan pasukan Yan Yunwei dari kota badai salju pun tidak diperbolehkan mendekat. Di tempat ini, Lu Keran memimpin sekelompok pekerja mekanis bionik memperbaiki kapal perang super milik ras Chang Yuan yang sudah lama tidak turun ke medan perang. Sementara itu, Zhang Yi mengurung diri di rumahnya. Lebih tepatnya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di taman belakang atau di kamarnya sendiri. Proses penyerapan dan transformasi esensi spiritual adalah sesuatu yang panjang. Kecepatan proses ini bergantung pada bakat seseorang. Tidak semua orang bisa langsung mengubah esensi spiritual menjadi kekuatan pribadi setelah mendapatkannya. Sebab, kekuatan ini berasal dari bionik lain. Jika bakat sendiri terbatas, energi ini akan sulit diserap. Malahan, seperti orang yang makan terlalu banyak, tubuhnya akan kekenyangan dan justru menimbulkan masalah. Setelah dibaptis oleh lautan esensi spiritual, bakat Zhang Yi telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kalau tidak, mustahil dalam waktu kurang dari 2 bulan, indeks kemampuan supernaturalnya bisa melonjak dari 32.000 poin menjadi 38.000 poin. Tanpa keinginan besar, tidak akan ada pencapaian besar. Terburu-buru hanya akan gagal. Nafsu yang berlebihan malah akan mengganggu efisiensi penyerapan esensi spiritual. Itulah yang dipahami Zhang Yi dari buku Ilmu Hati. Ia harus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kekuatannya sebelum perang besar tiba. Namun, pada saat itu, tiba-tiba Deng Shentong mengirimkan kabar. Lao Zhang, di wilayah pesisir terjadi masalah lagi. Zhang Yi tersadar dari meditasinya. Mendengar kabar ini, ia hanya sedikit mengerutkan kening. Terjadi lagi? Begitu ia keluar dari benteng Tianhai dan tiba di luar, ia mendapati awan di langit bergerak cepat menuju arah barat laut. Di telinganya samar-samar, terdengar suara angin yang panjang dan berkelanjutan, seakan berasal dari kejauhan. Kali ini, skala tsunami jauh lebih besar dibanding sebelumnya.
Zhang Yi sudah memperkirakan hal ini akan terjadi, namun ia tidak cemas. Sebaliknya, ia justru tersenyum. Kalian hanya punya cara seperti ini, tidak berani benar-benar menginjakkan kaki di tanah ini. Di kawasan besar distrik timur, dalam grup percakapan para petinggi, kabar ini segera dibagikan. Zhang Yi melihat peta 3 dimensi. Menurut peta itu, sasaran tsunami kali ini tetap di perairan Tenggara, dengan distrik Jiangnan dan distrik Timur sebagai yang paling parah terkena dampak. Tsunami menggempur pesisir, disertai topan besar yang menyapu hampir setengah wilayah distrik Jiangnan. Untungnya, kota badai salju hanya terganggu oleh badai dan tidak mengalami kerusakan besar, meski tetap ada beberapa bangunan yang hancur. Nada bicara Li Guangxiao terdengar sangat buruk. Distrik Timur benar-benar habis kali ini. Tsunami kali ini berdampak lebih luas. Dari 2 kali bencana ini, setidaknya ratusan ribu orang tewas di laut. Jutaan orang terdampak. Populasi distrik Timur kebanyakan terkonsentrasi di sekitar kota Timur, karena di dekat kota utama, orang merasa lebih aman. Tapi justru karena itu, jumlah korban jiwa akibat bencana laut menjadi sangat besar. Hundun, kapan kita bisa mulai melancarkan serangan balik? Kita tidak bisa terus menahan diri seperti ini. Kalau tidak, distrik Timur akan hancur total. Wajah Li Guangxiao semakin dipenuhi kecemasan. Mereka telah menderita kerugian yang sangat besar. Hanya dengan sebuah pertempuran besar, merampas sumber daya Kekaisaran Huluan, barulah kerugian mereka selama ini bisa ditutupi. Meng Yuanjun menimpali. Bukan hanya kalian, daerah pesisir di distrik Shengjing juga terkena dampak parah. Namun, semua tetap bergantung pada persiapan Hundun. Kita tidak boleh gegabah. Distrik lain tidak banyak berkomentar, karena mereka tidak mengalami kerugian langsung. Semuanya menunggu sikap Zhang Yi. Zhang Yi menggigit kuku jarinya, lalu tiba-tiba tersenyum. Benar, sudah saatnya kita bergerak. Semua orang menatap Zhang Yi. Shang Wen buru-buru bertanya, "Apa kau sudah siap? Bukankah kita masih harus mempersiapkan banyak hal? Misalnya pelatihan kerja sama tempur antar para Awakened, yang bahkan belum dimulai." Xie Zhang Yi mengibaskan tangannya. "Kau salah paham dengan maksudku. Aku sudah bilang, kita harus menahan diri. Membiarkan mereka berpikir bahwa kita takut dan tidak berani memulai perang besar. Tapi tidakkah kau merasa, kalau kita terus menahan diri, itu justru akan menimbulkan kecurigaan? Apalagi dalam pertempuran benteng Tianhai sebelumnya, kita menunjukkan perlawanan yang sangat gigih." Shang Wen mengernyit, kebingungan. "Jadi maksudmu?" "Kita balas, tapi kita harus membuat mereka merasa kita sudah hampir habis kesabaran, agar mereka mengira rencana mereka berhasil." Zhang Yi tersenyum lebar. Di tangannya, sudah ada sesuatu yang ia siapkan khusus untuk Kekaisaran Wuluan, hanya saja belum sempat digunakan. "Lalu apa yang akan kau lakukan?" tanya Xiaoli dengan penuh rasa ingin tahu. "Perlukah kami mengerahkan pasukan sekarang?" Zhang Yi menggeleng. "Tidak perlu. Biarkan mereka mengira ini hanya aksi sembrono dari seorang brute yang kehilangan kesabaran. Kalian cukup menonton saja." Setelah menutup konferensi komunikasi, Zhang Yi segera mengumpulkan orang-orang terdekatnya. "Keran, kau tidak perlu ikut kali ini. Lanjutkan pekerjaanmu. Yang lain, ikut denganku. Sudah saatnya kita memberi pelajaran pada para manusia kadal itu." Zhang Yi membawa serta rekan-rekannya, meski lebih karena kebiasaan, agar mereka bisa menyaksikan langsung pertunjukan. Bersamaan itu, ia membagikan perspektif pandangannya secara langsung kepada semua petinggi dari 6 distrik besar. Ia harus memberi mereka suntikan semangat, membuktikan bahwa ucapannya bukan hanya omong kosong. 6 distrik besar, semua petinggi menonton perspektif orang pertama Zhang Yi dengan penuh rasa ingin tahu. Penasaran aksi gila apa lagi yang akan dilakukan pria yang tak kenal hukum ini. Setelah memastikan semua peralatannya siap dan kondisinya dalam performa terbaik, barulah Zhang Yi keluar. Kemampuan teleportasi ruang diaktifkan, ia melesat menuju tenggara. Menyusuri langit, ia menyaksikan tanah yang porak-poranda dihantam badai, juga wilayah luas yang berubah menjadi lumpur kacau akibat terjangan tsunami. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan, malapetaka buatan manusia terburuk dalam sejarah umat manusia. Zhang Yi belum memperoleh data pasti berapa banyak korban jiwa.
Namun, bahkan seorang awakened level Delta tanpa perangkat terbang atau kemampuan terbang akan sangat sulit selamat dari bencana ini. Menurut perkiraan paling konservatif dari 2 distrik besar, setidaknya ratusan ribu orang tewas dalam 2 serangan tsunami ini. Zhang Yi tidak menyalahkan dirinya atas bencana ini. Namun, menyaksikan tanah air yang hancur lebur seperti ini, amarah membara di dalam hatinya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Semua orang Kekaisaran Wuluan, ingat baik-baik apa yang kalian lakukan pada negeri Huaxu hari ini. Suatu hari nanti, aku akan membasmi seluruh klan kalian sampai tuntas. Zhang Yi menembus daratan yang luas, memasuki wilayah laut. Ketika melewati kota timur, suara Xuan Wu dan yang lainnya terdengar. Hun Dun, kami ikut denganmu.